Seperti yang kita ketahui bersama, segitiga mempunyai 3 buah titik sudut. Sekarang, kita akan menentukan jumlah besar ketiga sudut pada segitiga. Perhatikan segitiga berikut ini. Guntinglah setiap sudut pada segitiga seperti ini. Kemudian ambil dan pisahkan guntingan ketiga sudut tersebut. Setelah itu, gabungkan dan ipitkan salah satu sisi ketiga potongan sudut tersebut, seperti ini. Sekarang, coba perhatikan. Dari ketiga potongan sudut tadi, terlihat jelas gabungan potongan sudut tersebut. Supaya kalian lebih memahami materi ini, kita akan berlatih mengerjakan soal. Contoh, tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segitiga berikut ini. Pada soal nomor 1, yang ditanyakan adalah sudut yang belum diketahui adalah sudut B, sedangkan pada soal nomor 2, sudut yang ditanyakan adalah sudut B. Jawaban nomor 1. Sebelum menjawab, tolong ingat ya, jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Jadi untuk mencari sudut B, 180 dikurangi 95 ditambah 30 derajat. Maka sudut B sama dengan 180 dikurangi 125 derajat sama dengan 55 derajat. Selanjutnya soal nomor 2. Pada soal nomor 2, segitiganya berbentuk segitiga siku-siku. Masih ingat kan? Segitiga siku-siku memiliki satu sisi miring dan salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Jadi jawaban soal nomor 2 adalah sudut B sama dengan 180 dikurangi 90 ditambah 40 derajat. Maka didapatkan sudut B sama dengan 180 dikurangi 130 derajat sama dengan 50 derajat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk mencari salah satu besar sudut pada dalam datar segitiga bisa dengan cara 180 derajat dikurangi dengan jumlah sudut segitiga yang sudah diketahui. Kemudian, kita lanjut ke pengukuran sudut pada dalam datar segi 4. Sama halnya dengan pengukuran sudut pada dalam segitiga, kita akan menggunting setiap sudut pada segi 4 sembarangan seperti ini. Ambil, lalu pisahkan setiap guntingan keempat sudut tersebut. Selanjutnya gabungkan atau ipitkan kembali salah satu sisi dari keempat potongan tersebut. Selanjutnya, apa yang bisa kita lihat dari gabungan potongan sudut tadi? Iya, benar sekali, pada gabungan tersebut terlihat keempat sudut tadi membentuk sudut satu putaran penuh. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat. Jadi, jumlah besar keempat sudut pada dalam datar segi 4 adalah 360 derajat. Sekarang, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan besar sudut yang belum diketahui pada segi 4 berikut ini. Gambar segi 4 pertama yang belum diketahui adalah sudut S. Mari kita jawab bersama-sama. Sudut S sama dengan 360 derajat dikurangi sudut B ditambah sudut I ditambah sudut R sehingga sudut S sama dengan 360 derajat dikurang 90 derajat ditambah 115 derajat ditambah 50 derajat. 90 derajat dari mana ya? Coba kalian perhatikan ya. Pada titik sudut B terdapat siku-siku, berarti sudut B besarnya sama dengan 90 derajat. Jadi, sudut S sama dengan 360 derajat dikurangi 255 derajat sama dengan 105 derajat. Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Pada segi 4 yang kedua, sudut yang belum diketahui adalah sudut A. Jadi, sudut A sama dengan 360 derajat dikurangi sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, maka sudut A sama dengan 360 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 45 derajat. Ada yang tahu angka 90 dari mana? Iya, kamu benar sekali. Angka 90 didapat dari sudut siku-siku yang ada pada sudut B dan sudut C. Perhatikan saja tanda sudut siku-sikunya. Jadi, sudut A sama dengan 360 derajat dikurangi 225 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi, cara untuk mencari salah satu sudut yang belum diketahui pada dalam datar segi 4 adalah kalian tinggal ingat bahwa jumlah besar sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Lalu, kalian tinggal kurangi dengan besar sudut yang sudah diketahui. Gampang bukan? Ya, segitiga ini termasuk dalam segi lurus, sudut lurus atau sudut penuh? Sudut lurus, karena segitiga ini nanti dia adalah separuh dari busur kita ini. Nah, ini adalah busur derajat. Busur derajat ini besar sudutnya sama dengan sudut lurus sebesar 180 derajat. Lihat busur kalian semuanya. Coba perhatikan berapa sudut lurusnya yang ada di busur kalian. Nah, sedangkan segitiga 180. Sebelum kita masuk pada materi pengukuran sudut pada bambu datar, tadi sudah saya putarkan videonya. Apa videonya tadi, Nak? Ada videonya tadi? Ada. Sekarang kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan belajar setelah melihat tayangan video. Sudut, apa pengertian sudut? Suatu bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan disusun berdiri potongannya. Suatu bangun seperti kotak pensil lose ini, tempat-tempat losar bangunan lose ini, bangun datar apa ini? Persegi Persegi panjang. panjang. Nah, sama dengan kalender. Kalau kalender lose ini persegi apa? Persegi empat. Kemudian ini adalah penggaris. Penggaris segi segitiga sama sisi. Oke, ini cara menggunakan busur. Berarti busur itu harus diletakkan di titik sudut pada kaki sudut, yang mana ditaruh pada turunan pada garis 0 derajat. Ada sumbunya, nanti sumbu yang di tengah ini berarti dari sini kita mulai start mengukur, baru ditarik ke 0 derajat, baru kita ukur. Nanti bisa dibaca nanti. Sekarang kita menggunakan sudut pada bambu datar. Karena kita mengukur sudut pada bambu datar sama dengan mengukur sudut pada yang lainnya. Kalau bambu datar letakkan titik pusat sudut sama, kemudian kita tipipkan kedua garis sudut. Yang ketiga lihat garis yang sudah sudut yang lainnya. Yang keempat baru diangkat busurnya yang berisi dengan satu sudut pada bambu datar nanti. Kita akan bisa pelajari. Kemudian ukur sudut pada bangun segitiga. Nah, pada segitiga terdapat 3 titik sudut. Ada berapa titik sudut pada segitiga? Ada berapa titik sudutnya? Ada sudut. Titik sudut apa?
sudut segitiga dalam kehidupan nyata kita. Perhatikan, pernah lihat layar yang terkembang seperti ini? Kira-kira layar apa ini? Layar apa ini? Layar pada kapal. Kenapa dibentuk dalam bentuk segitiga? Biar keseimbangan. Kalau nanti dia bikin full, nanti yang bawah ada apa? Ujungnya nanti kapalnya kalah juga kalau apa ya. Makanya dibikin layarnya adalah segitiga. Bisa diukur di sini loh, saya bisa ini bentuknya. Kita taruh sudutnya ke busurnya di sini, ini letak titik sudut busur 0 derajat. Kemudian ditarik pada 0 derajat, baru diukur berapa sudutnya yang dapat. Di sini ketemu ini berapa nih? 45. Apa ya? Sekarang setelah itu mengukur sudut pada bangun segitiga. Tadi segitiga, sekarang empat. Lurus ya. B. Mengukur sudut pada bangun segi 4. Yang pertama kita lihat nanti layang-layang. Pernah main layang-layang? Pernah main layang-layang? Laki-laki pernah main layang-layang. Layang-layang mempunyai 4 titik sudut. Jumlah sudut layang-layang karena dia segi 4, yaitu besar sudut fullnya 360 derajat. Ayo kita lihat layang-layang. Ini bentuk layang-layang. Nah, cara mengukur sudutnya, perhatikan itu titik busur 0 derajatnya ditaruhnya di mana? Di mana yang mau sudutnya mau diukur. Kalau kita mau mengukur sudut A, berarti taruh di dekat A. Kemudian kalau mengukur yang di D, baru kita taruh di D. Setelah itu mengukur yang B, busurnya juga dipindahkan ke B. Karena A dan C itu sama, dia saling berhadapan, berarti C-nya itu sama besar sudut dengan A. Bisa ngerti ya? Bisa. Oke. Kemudian ada persegi panjang. Segi 4 itu ada persegi panjang dan persegi. Bangun persegi 4, yang lainnya adalah persegi dan persegi panjang. Kedua bangun memiliki 4 titik sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, ini persegi yang saya bilang contohkan tadi ini. Kalian masih kalau gambar putih ini adalah bentuk persegi kan? Nah, kira-kira ini sudut A, B, C, dan D. Berapa sudutnya? Besar sudutnya? Semuanya 360. Kenapa semuanya 360? Karena dikalikan. Karena dikalikan. Besar sudutnya satu-satu berapa? 90 itu sudut apa? Siku-siku. Karena persegi memiliki sudut siku. Yang berikutnya yaitu bangun jajar genjang. Nah, jajar genjang dia juga persegi. Jajar genjang ini memiliki 4 sudut. Salah satu sifat bangun jajar genjang ini adalah sudutnya saling berhadapan sama besar. Yang mana yang sama berhadapan? A dan B. A dan C. A dan C sama. Kalau dilipat ini, berarti A dan C ini sama besar sudutnya. Kemudian D dan B juga. Kalau dilipat seperti ini, nanti sudut A dan B-nya sama. Paham ya? Oke. Kemudian belah ketupat. Belah ketupat ini akan mirip dengan layang-layang atau jajar genjangnya. Kalau diposisikan mirip, dia akan mirip dengan jajar genjang. Dia juga memiliki 4 titik sudut dengan jumlah sama 360 derajat. Berapa yang satu sifat
silakan jawab. Yang A berapa? Yang F jawab berapa? Ayo, jawab pertanyaannya F. F berapa besar sudut F? Besarin dikit tulisannya nak, biar nampak temannya di belakang. Oke. Jadi F dan G berapa? Berapa jumlah sudut F dan G? Tuliskan semua serinya. 30 tambah 190. Oke. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat April. Buat Aileen juga. Nah, tahu dari mana dapat 180 kan? Tahu karena total F dan G itu adalah 180 karena ini adalah sudutnya adalah sudut lurus, bisa dihitung langsung jadi 180 derajat. Oke, berarti anak-anak Lose udah paham ya cara mengukur sudut. Oke, hari ini akan Lose bagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Karena sudah duduk berkelompok, tinggal Lose berikan nama saja lagi. Orlen, silakan ambil nama-nama kelompok nak. Naruh di mejanya. Bantu Lose ya. Peserta didik akan Lose bagikan. Nanti akan dikerjakan berdasarkan perintah yang ada di LKPD ini ya. Kerja kelompok berarti bekerja bersama-sama. Jangan hanya satu orang saja mencari jawabannya. Boleh nanti langkah kerjanya ukurlah masing-masing sudut yang ada pada potongan kertas yang berbentuk bangun datar. Udah ada di sana berapa potongan kertasnya, nanti diukur. Sekarang mesti juga akan dibagikan nanti potongan kertasnya. Jangan lupa nama kelompok, nama anggota kelompok ditulis oleh sekretaris di kelompoknya. Nah, kamu ini ada pinjaman Boleh diukur di potongan kertas yang harus dibagikan sama yang ada di LKPD-nya itu sama ya. Berarti kita tampilkan lagi kelompok mandiri dan
70. Akhirnya berapa? Sama 70? 70? Sudut A-nya 70 yang lain. Sudut A-nya berapa yang lain? Sudut A-nya berapa? Sama 70. Segitiga itu totalnya 360 derajat. Dibilangnya tadi kelompok menara kritis dia menyebutkan bahwa ketiga sudutnya 110 derajat. Padahal itu menurut Aileen bagaimana? Segitiga itu termasuk total sudutnya 180 derajat. Kenapa dibilang 360 derajat? Kenapa? Berarti mengukurnya salah ya. Berapa ini? Sudut A-nya berapa? A 60 derajat. Ada yang lain? Sudut A perwakilan satu kelompok maju ke depan, boleh tampilkan ambil hasil jawabannya di sini ya. Satu kelompok satu, lihat jawabannya kalau memang betul jawabannya kamu checklist, tapi jangan di checklist di jawaban kamu. Mulai dari gotong royong. Boleh kelompok yang mana saja boleh. Pilih kelompok yang mana saja, jangan punya kamu. Boleh cepat, gerakannya cepat, checklist saja. Iya. Lanjut, geser. Apa itu sudut? Suatu bangun yang dibuat oleh dua garis. Nah, suatu bangun yang dibuat atau yang diukur oleh dua garis secara berpotongan pada titik potongnya. Yang mana titik potongnya? Yang mana titik potongnya sudah tahu kan? Sudah. Oke. Jika sudah tahu yang mana titik potongnya, lalu tanyakan kembali. Apa pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang sudut. Apa lagi? Mengukur sudut pada bangun datar. Bangun datar apa yang sudah kamu ukur? Trapesium. Oke. Nah, jika yang agak susah mengukurnya itu tadi, kalau sudut segitiga, kalau saya ingatkan kembali, titik sudutnya full derajatnya itu adalah 180 derajat. Kemudian untuk persegi atau segi empat, boleh trapesium, boleh gajah kerja, boleh layang-layang, persegi dan persegi pandang, yaitu besar sudutnya
station. Opposite